Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin, guru PAI dari SDN 843 Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara luring dan dilakukan di kelas 6 dengan materi iman kepada qada dan qadar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas maju ke depan sini untuk pimpin doanya. Silakan Yudika. Maju sini Yudika. Ya, sebelum belajar Belum belajar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya kemudian ya. Ini sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya ya. Silakan siswa-siswi untuk berdiri. Ini ikuti nyanyinya.
memasuki ke bab 6 ya. Bab 6 itu tentang apa? Pembahasannya tentang surat Al-A'la. Al-A'la membahas tentang apa? Tentang keagungan, Allah ya, tentang kekuasaan Allah. Dan pada materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Kalau kita lihat di depan sini ya, itu ada tujuan pembelajarannya. Coba salah satu orang bantu Bapak untuk menyebutkan tujuan pembelajarannya. Silakan, Yudika, ketua kelas. Berdiri di depan situ saja, Yudika. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami makna beriman kepada qada dan qadar. 2. Siswa dapat memahami jenis-jenis takdir dan contohnya. 3. Siswa dapat merasakan indahnya ketetapan Allah dan meningkatkan rasa syukur serta tawakal kepadanya. Ya, oke, silakan dulu kembali. Jadi Bapak jelaskan sekali lagi ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat memahami makna beriman kepada qada dan qadar ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami jenis-jenis takdir dan contohnya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merasakan indahnya ketetapan Allah dan meningkatkan rasa syukur serta tawakal kepadanya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini Bapak akan membagikan soal tes, nanti kamu jawab ya. Ini Bapak bagikan satu. Jangan lupa tulis namanya, di atas ini sudah ada kolomnya, tulis nama, kemudian nanti coba menjawab ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit. Silakan isi sesuai kemampuannya ya. Kalian punya buku LKS, boleh dilihat. Belum ada LKS-nya ya. Kurang lebih 10 menit, waktu kita tinggal berapa menit lagi. Ya, semampunya aja dulu. Nanti setelah itu baru Bapak jelaskan materi tentang qada dan qadar ini ya. Jelaskan, kamu jawab semampunya aja dulu. Masih 2 orang. Sekarang coba kamu lihat ke depan sini. Itu ada pertanyaan ya, pertanyaan pemantik. Coba Salwa baca. Yang di atas ini apa? Kalian tahu tidak itu apa takdir? Coba siapa yang tahu apa itu takdir? Takdir, pernah kamu dengar kata takdir? Apa itu takdir? Kemudian sebutkan jenis-jenis takdir yang kalian ketahui. Takdir mubram dan takdir. Apa itu takdir mubram? Takdir
Nah, takdir yang tidak bisa diubah ya. Tapi kalau takdir mualat, takdir yang bisa diubah. Kita masuk ke pembelajaran kita. Di sini Bapak akan menampilkan video ya yang berkaitan dengan kodok dan kodar. Jadi mohon disimak betul-betul ya, karena ini sangat berkaitan dengan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Pembahasan kali ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qadar dan qadar. Sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Ini sahabat sahabat adalah beberapa contoh dari qadar. Selanjutnya, Oke, akan Bapak jelaskan sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kodok dan kodar ya. Setelah kita melihat video yang Bapak tampilkan, memahami makna iman kepada kodok dan kodar ya. Kodok dan kodar dalam bahasa Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam, seperti yang kita lihat tadi ada di video. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada iman kepada iman kepada Rasul. Terus terakhir dan yang terakhir, iman kepada kodok dan iman kepada kodok dan kodar. Arti secara istilah yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian iman kepada kodok dan kodar. Kodok dan kodar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan pada kodok adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Ya. Kemudian di sini dalil tentang iman kepada kodok dan kodar. Yang pertama bisa kita lihat dari surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya di situ sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, jadi di sini maksudnya menciptakan segala sesuatu menurut ukuran adalah sesuai dengan kemampuan batas manusia ya, seseorang ya. Karena Allah itu memberikan kekuatan, memberikan pada seorang itu sesuai dengan ukurannya masing-masing ya. Allah itu tidak memberi di luar batas kemampuan manusia. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 38 artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, pernah kita dengar di luar sana, pernah kita dengar tentang seseorang bisa berencana, tetapi sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah ya. Kita hanya bisa berencana, kita pengen berencana yang bagus ya, rencana kita yang baik lah kita atur bagus sebagus mungkin, tapi sebagus-bagus rencana kita yang lebih bagus adalah rencana. Kita punya rencana dari sekarang, misalkan kita pengen rencananya setelah besar nanti pengen jadi kaya misalkan,
kerjanya agak kurang rajin, misalkan, ya. Ataupun kita bekerja sudah rajin sekalipun siang malam kita bekerja, tapi sampai kita dewasa nanti tetap hidup kita tidak menjadi kaya, hanya seperti biasa saja, ya. Kita jangan menyerah, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, karena Allah itu tahu ya, nanti bisa jadi ketika kita dipuji dengan kekayaan, bisa jadi nanti kita menjadi sombong, ya. Jadi intinya syukuri apa yang ada pada diri kita sekarang ini, ya. Kayaknya kurang semangat ini. Halo. Hai. Hai 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 hai. Halo halo halo. Hai hai hai. Makasih tepuk tangan. Semangat ya. Kemudian selanjutnya hubungan antara kodo dan kodar. Kodo dan kodar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidahnya pula. Dengan kata lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau kita berkaca kepada makhluk lain selain manusia, ini kan termasuk makhluk juga kan, matahari, bintang, bulan, bumi itu sama juga seperti kita, makhluk ya. Mereka itu sudah berjalan seperti yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, matahari contohnya, matahari ketika dia terbit dari sebelah timur, kemudian tenggelam barat. Pernah kalian melihat paginya ada di sebelah barat, kemudian tenggelamnya ada di sebelah timur? Belum pernah kan? Nah, coba kita bayangkan, matahari saja dia berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Kemudian macam-macam takdir, ya, macam-macam takdir seperti yang Bapak jelaskan tadi. Takdir ada dua macam ya, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Ya, takdir mubram adalah ketentuan Allah yang berlaku pada setiap diri manusia yang tidak dapat dirubah. Kemudian takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah ya, jika kita ingin berusaha atau berikhtiar, maka Allah akan mengabulkan. Contohnya apa? Yang masih bisa dirubah? Jika kita ingin pintar, maka harus belajar. Jika kita ingin sukses, pengen kaya, maka harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita pengen kaya hanya diam di rumah, makan tidur saja. Ya, kita harus berusaha terlebih dahulu. Bapak kasih tugas diskusi. Tugas kamu membedakan ya, nanti membedakan antara kodok dan kodar ya. Ini lengkap dengan gambarnya masing-masing ya. Nanti Bapak bagi satu-satu. Di mana? 8, 9, 10. Sudah siap? Siap? Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya.
silakan pilih 5 kodo, 5 kodar. Ya, digunting, kemudian tempelkan ke karton. Ya. Diskusikan dulu dengan teman kelompoknya mana kira-kira gambar yang merupakan contoh kodo dan mana yang kira-kira contoh kodar. Ya, diskusi dengan temannya, lihat gambarnya. Jangan banyak-banyak, hanya 5 saja ya, 5 kodo, 5 kodar saja. Oke. Ini beda. Kalau dia penjelasan sini gambar jangan bisa, jangan mau komen di saya, pokoknya mau komen seperti itu. Yang lain silakan diskusikan mana lagi kawan yang kamu berbagi tugas ya. Ada yang tugasnya untuk menggunting, ada tugasnya untuk menempel, kemudian teman yang lain tugasnya untuk berdiskusi ya. Memilih mana contoh kodo dan mana contoh kodar ya. Ini bisa ya, mana kodo mana kodar. Yuk 3 menit lagi. Nah, ini ada tempel ya. Nah, sekarang kamu tulis. Nah, ini boleh di sini, di atasnya boleh, atau di bawah sini, boleh. Ini yang satu kelompoknya juga hampir selesai. Ya, 3 menit lagi. Mana kelompok yang telah selesai? Ya, silakan kelompok ini boleh maju dulu, nampilnya di sini ya, atau di depan sini boleh. Satu orang menjelaskan ya. Sebagainya sih, boleh. Tengah-tengah berarti yang megangnya di tengah-tengah posisinya. Kawannya boleh orang kedua. Nah, yang satu membacanya. Misalkan contoh kodo, misalkan jika melahirkan laki-laki, kemudian menurut itu ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Siapa? Jika saya sebagai anak laki-laki, gunung meletus, bumi yang berbentuk bulat, meninggalnya manusia di usia muda, bumi dan berbagai planet senantiasa mengitari matahari hingga hari kiamat. Kemudian contoh kodenya. Contoh kodar, atlet rajin menabung agar bisa membeli baju lebaran. Yuk kasih tahu ke kelompok lain, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Kasih tahu teman-temannya sini di depan. Baik Pak, itulah hasil dari presentasi. Kasih tepuk tangan dulu. Satu, sudah siap? Ya, semua diambil. Presentasinya kurang lebih 1 menit aja. Kurang lebih 1 menit aja. Habis ini langsung 3 ya. Ada yang? Bacanya seperti ya. Bacanya seperti ini. Ini kalau kita sini. Bacanya yang bacanya nyampe seperti ini posisinya.
Dari situ ya sama dari sini. Yuk, perhatikan kelompok 2 dan 3, perhatikan presentasi dari kelompok 1. Dimulai dari contoh foto dulu. Ya. Contoh foto. Jika mengikuti bimbel bahasa Inggris agar bisa bersekolah di luar negeri. Alam berarti menerapkan atau bisa menunjukkan kebebasan. Jika terakhir mengambil laki-laki. Oke, kasih. Ya, yang 3 silakan. Presentasinya kurang lebih 1 menit ya. Jangan balik lagi sini. Ya, terima kasih. Oke, 3 kelompok selesai presentasi pada pembelajaran kali ini ya. Masih semangat? Halo? Hai. Hai. Halo. Setelah Bapak menjelaskan materi tentang kode dan kodar, ini akan Bapak bagikan soal post test ya. Lihat cerita. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya silakan isi. Waktunya kurang lebih 5 menit. Ya, namanya jangan lupa tulis. Sudah? Ya, pukul depan ini kelompoknya masing-masing. 1 orang aja cukup kumpulnya di tempat ini. Kumpul 1 orang. Sudah kumpul semua? Oke, di akhir materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan ya, indahnya ketetapan Allah dalam qada dan qadar. Yang pertama, setiap takdir ada hikmahnya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, apapun wujud kita ya, kita harus selalu berpikir positif dan bersyukur kepada Allah. Jangan pernah mengeluh ya. Kemudian mengajarkan kita untuk bertawakal dan bersyukur ya. Kita hidup tidak kaya, tapi kita harus tetap selalu bersyukur ya. Kita masih bisa bernapas dan sebagainya, masih dikasih sehat ya. Kemudian ketentuan yang penuh kebaikan dan meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Yang penting apapun wujud kita sekarang ya, kita tetap harus selalu bersyukur, bertawakal, berpikir positif kepada Allah ya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya sebelum pulang. Silakan Didika.
Diulang. Doa bacaan adalah Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.